Halo, kali ini saya akan menjelaskan soal UTS sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Salho. Soalnya adalah perusahaan Polmi menghasilkan dua produk, yaitu pulpen dan pensil yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan finishing. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian finishing hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu pulpen diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja finishing. Sedangkan untuk menghasilkan satu pensil diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja finishing. Laba untuk setiap pulpen dan pensil yang dihasilkan masing-masing adalah 80 dan 60. Jadi soalnya berapa jumlah pulpen dan pensil yang optimal dihasilkan? Soalnya ini dikerjakan dengan dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Yang pertama, saya akan menggunakan metode grafik. Jadi di sini saya sudah memperincikan tabelnya, di mana ada proses, ada waktu yang diperlukan per unit, ada pulpen A dan pensil B. Di sini saya mendefinisikan pulpen sebagai A dan pensil sebagai B. Dan jam di sini ada 60 dan 48. Perakitan masing-masing dapat 4 jam di pulpen, 2 jam di pensil, dan 6 jam di jam. Finishing 2 jam di pulpen dan 4 jam di pensil. Masing-masing 48 jam. Jadi labanya yang tadi adalah 80 dan 60. Jadi yang pertama di metode grafik itu kita harus mencari rujukan soal dalam bentuk matematika. Fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya adalah laba sama dengan 80A ditambah 60B. Jadi, fungsi kendalanya adalah 4A tambah 2B lebih kurang atau sama dengan 60. Fungsi kendala kedua adalah 2A tambah 4B lebih kurang atau sama dengan 48. Fungsi kendala ketiga adalah A atau A, B lebih kurang atau sama dengan 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang pertama adalah fungsi kendala pertama. Kita akan mengerjakan fungsi kendala pertama, di mana 4A tambah 2B lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 60 disederhanakan dengan 4A tambah 2B sama dengan 60. Misalkan, di sini misalkan A adalah 0, jadi 2B sama dengan 60. B 60 bagi 2. B sama dengan 30. Jadi titik titiknya adalah A0, B 30. Yang kedua kita akan cari di fungsi kendala pertama kita cari yang B sama dengan 0. Jadi 4A di sini 4A ditambah tadi B-nya adalah 0, 2 kali 0 sama dengan 0, sama dengan 60. Jadi 4A sama dengan 60, A sama dengan 60 bagi 4 yang ada yang di sini 15, hasilnya 15. Lalu fungsi kendala kedua yaitu 2A tambah 4B lebih kecil atau sama dengan 48. 2A tambah 4B sama dengan 48. A di sini sama dengan 0. Jadi 4B A di sini sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 4B. 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi sisa 4B sama dengan 48. Jadi B di sini adalah 48 bagi 4. Yang hasilnya 12. Jadi titiknya adalah 0,12. Lalu di sini adalah B, misalkan B adalah 0. Jadi 2A sama dengan 48. A sama dengan 48 bagi 2, A sama dengan 24. Lalu selanjutnya ini saya sudah membuat contoh grafiknya di mana tadi titik fungsi kendala 1 yang A-nya adalah 0.30. Mana 0.30 adalah sini. Lalu B-nya adalah 15,0. Itu ini 15,0. Jadi kita tarik garis lurus ke sini. Lalu selanjutnya adalah fungsi kendala kedua. Yang tadi A-nya sama dengan 0 adalah 0,12. 0,12 di sini A sama dengan 0. Lalu di sini B sama dengan 0 jadinya 24. Di mana 24 di sini. 24. Kita tarik lurus. Nah, di sini terdapat beberapa grafik yang timbal balik. Nah, di sini ada titik A di sini. Jadi titik A adalah 0,0,
Titik B adalah titik B di sini 15,0. Maksud saya adalah 12. Di sini ada 12.0, 0.12 yang tadi titik B. Dan di titik C kita belum ada, titik C sini ada kosong, dan titik D adalah 15. Jadi kita akan mencari yaitu titik C dengan metode eliminasi. Di sini kita menggunakan metode eliminasi yaitu dengan meliminasi yang tadi fungsi kedala. Jadi fungsi kedala 1 dan fungsi kedala 2 kita eliminasi. Di sini fungsi kedala 1 menggunakan dikalikan 1 aja karena biar cocok. Lalu yang kedua, fungsi kedala kedua dikalikan 2. Dimana 2 kali 2 sama dengan 4, 4A, dan 4 kali 2 sama dengan 8, dan 48 kali 2 sama dengan 96. Jadi dieliminasi 4A dicoret 4A, lalu 2B dikurang 8B jadinya min 6B, dan 60 kurang 96 jadinya min 36. Jadi B sama dengan min 36 per 6 yang hasilnya sama dengan 6. Lalu kita cari titik B nya, titik ini. Jadi kita cari titik A nya, yang tadi titik B adalah 6, titik A nya sama dengan 2A ditambah 4B sama dengan 48. 2A tambah 4 kali B yang tadi adalah 6, kita kalikan dengan 6 sama dengan 48. 2A tambah 24 sama dengan 48. 2A 48 kurang 24. 2A sama dengan 24. A sama dengan 24 per 2. Jadi A-nya ada 12. Jadi sini berarti titik C-nya adalah A-nya 12 dan B-nya adalah 6. A-nya 12 dan B-nya ada 6. Nah, sini kita lanjutkan dengan titik uji. Uji faktor tujuannya adalah 80A tambah 60B. Yang pertama tadi titiknya adalah titik A 0 kali 0. 80 kali 0 tambah 60 kali 0 sama dengan 0. Lalu titik B yang tadi 0,12. 80 kali 0 tambah 60 kali 12 yang hasilnya 720. Lalu yang C tadi adalah kita gunakan A-nya 12 dan B-nya 6. Sini A-nya 12 dan B-nya 6. 80 kali 12 tambah 60 kali 6 sama dengan 1320. Lalu titik D, di sini titik D yaitu 15,0. Yang hasilnya 80 kali 15 tambah 60 kali 0. Yang dimana hasilnya 1200. Jadi kita cari titik yang sesuai adalah C. Karena di sini C sesuai dengan fungsi tujuan tadi, yaitu 1320. Selanjutnya saya akan menjelaskan soalnya dengan menggunakan metode simplex. Jadi yang pertama di sini saya sudah membuat fungsi tujuannya adalah Z 80A tambah 60B dan batasan-batasannya adalah 4A tambah 2B lebih kurang atau sama dengan 60. Batasan kedua adalah 2A tambah 4B lebih kurang atau sama dengan 48. Nah, langkah pertama adalah mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang tadi kita ubah 80A tambah 60B diubah menjadi max Z sama dengan 80A tambah 60B, kita ubah jadi max Z kurang 80A kurang 60B sama dengan 0. Kita benarkan sama dengannya ke sampingnya, maka semuanya akan menjadi minus. Lalu langkah kedua, yaitu mengubah batasan-batasan yang mempunyai nilai lebih kurang atau sama dengan menjadi sama dengan. Yang pertama tadi adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya max Z lebih kurang atau sama 80A kurang 60B sama dengan 0. Jadi batasan-batasannya kita ubah juga, yaitu 4A tambah 2B tambah S1 sama dengan 60. Jadi yang kedua 2A tambah 4B tambah S2 sama dengan 48. Nah, selanjutnya kita kerjakan yaitu langkah ketiga, mengubah persamaan menjadi bentuk tabel. Jadi persamaannya ada di sini, di mana Z yang tadi adalah Z yang ini Z adalah 1, nilainya 1. Kita tulis Z adalah 1. Lalu A di sini min 80 dan 80. Lalu B-nya ada min 60
min 60, S1-nya di sini tidak ada, berarti kita tulis 0. S2-nya juga tidak ada, kita tulis 0. Nilai kuncinya belum ada, kita tulis 0. Nah, lalu yang S1. Nah, di sini S1 adalah batasan pertama, yang dimana Z-nya adalah 0. Yang kedua, A-nya adalah 4, dan B-nya ada 2, S1-nya ada 1, 4, B-nya 2, S1-nya 1, S2-nya 0, dan NK-nya 60. S2 juga sama dengan langkah S1 tadi. Lalu yang keempat, langkah keempat, memilih kolom kunci dan cara mencari nilai negatif terbesar di Z. Jadi kita cari nilai negatif terbesar di kolom Z, di mana nilai negatif terbesar adalah min 80. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke langkah kelima, yaitu memilih baris kunci dan cara mencari nilai NK terkecil dan cara NK dibagi kolom kunci. Jadi nilai NK ini kita bagi dengan kolom kuncinya masing-masing. Nah, jadi yang terkecil dari antara ini adalah 4, yang mana 4 bagi 60 lebih kecil daripada 2 bagi 48. Nah, jadi hasilnya baris kuncinya adalah 4 dan kolom kuncinya adalah S1 dan kolom kuncinya adalah A. Lalu selanjutnya langkah ke-6, mengubah nilai baris kunci. Di sini mengubah nilai baris kunci, yaitu S1 tadi nilai baris kunci dibagi pivot, di mana baris kuncinya tadi adalah 0, 4, 2, 1, 0, dan 60, pivotnya adalah 4. Jadi selanjutnya yaitu hasilnya adalah A, 0, 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Langkah ke-7, mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Rumusnya adalah nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai kolom kunci. Lalu selanjutnya yaitu sini nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai kolom kunci tadi, yaitu 80 di sini. Jadi hasilnya adalah 0 dikali min 80 sama dengan 0. Nilai lamanya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai ke yang terakhir. Lalu yang kedua juga sama dan caranya yang tadi. Lalu dengan sudah kita kerjakan mengubah nilai-nilai di luar baris kunci, maka adalah tabel ini dengan nilai baris baru. Tabel dengan nilai baris baru, di mana tadi adalah nilai baris barunya A-nya adalah ini tadi yang mengubah nilai baris kunci 0, 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Nah, lalu selanjutnya kita nilai Z-nya ini didapat dari 1, dari Z yang tadi mengubah nilai di luar baris kunci 1, 0, min 20, 20, 0, 1200. Lalu yang S2-nya didapat dari sini tadi 0, 0, 3, 0, 0, 3, 1/2, 1/2, 1, dan 18. Lalu langkah selanjutnya, karena di sini masih ada minus, maka kita kembali ke langkah nomor 4, yaitu menentukan kolom kunci. Yang dimana menentukan kolom kunci adalah dengan cara minus terbesar. Di sini minus terbesar adalah min 20. Lalu menentukan baris kunci. Ya, baris kunci tadi dikerjakan dengan cara membagi NK dengan baris kunci yang terkecil. Jadi terdapat 3. Baris kuncinya adalah S2 dan kolom kuncinya adalah B. Lalu selanjutnya yaitu langkah ke-6, yaitu mengubah nilai baris kunci. Di mana yang tadi adalah 0, 0, 3, min 1/2, 1, 18 menjadi 0, 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Lalu selanjutnya yaitu langkah ke-7, yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci dengan rumus yang tadi sama, yaitu nilai baris baru dikurang
sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai kolom kunci. Nah, selanjutnya yaitu kolom kuncinya yang tadi adalah yang sekarang adalah Z min 20, nilai lamanya adalah 1, 0, min 20, 20, 0, 1200. Nilai barunya adalah 0, min 2 per 3, 1, min 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Nah, yaitu nilai barunya tadi yaitu 0 dikali 1 dikurang 0 dikali min 20, dimana 0 kali min 20 adalah 0, jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Begitu selanjutnya yaitu yang hasil 13 1 per 3, 0, 16 2 per 3, 6 2 per 3, 1320. Nah, langkah selanjutnya yaitu sama dengan yang di atas. Nah, ini 0 dikurang 0 dikali 0 dalam kurung 0 dikali 1 per 2 sama dengan yaitu 0 dikurang dengan 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya juga itu hasilnya 1 1 per 3, 0 1 per 3, min per 1 per 6, min sama dengan 12. Lalu tabel dengan nilai baris baru. Jadi kita buat tabel dengan nilai baris baru, kita masukkan semua tabel-tabel tadi, yang dimana Z-nya tadi adalah 1, 13 1 per 3, 0, 16 2 per 3, S2 nya 6 2 per 3, nilai kuncinya 1320. Lalu yang A nya adalah Z nya adalah 0, A nya adalah 1 1 per 3, B nya adalah 0, S1 nya adalah 1 per 3, S2 adalah min 1 per 6, nilai kuncinya adalah NK nya adalah 12. Lalu yang B adalah yang tadi yang sudah kita selesaikan 0 0 1, min 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Jadi berdasarkan tabel terbaru, kita lakukan persamaan fungsi tujuan yang tadi di mana max Z sama dengan 80A tambah 60B, di mana 80A-nya ada yang tadi adalah 12 dan B-nya adalah 6, sama dengan hasilnya 1320. Hasilnya adalah 1320 sama dengan metode yang sebelumnya. Jadi jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan adalah 12 pulpen dan 6 pensil dengan laba 1320. Sekian dari saya. Terima kasih.